Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Tuan tahu kekuatan ini. Xiao Yan mendengar ini dan hanya bisa bergumam dengan suara rendah. Bagaimanapun, Tuan pemakan jiwa berbeda dari pembangkit tenaga listrik lainnya. Ketika dia masih muda, dia berjalan di antara 7 alam dan melewati ada banyak tempat, jadi masuk akal untuk mengetahui jenis kekuatan ini. Ini sedikit persahabatan. Ketika saya masih muda, saya cukup beruntung untuk pergi ke benua Yin Hun Tianbei. Pada saat itu, saya juga memiliki kekuatan yang disebut Yuanzong, tetapi Yuanzong itu cukup aneh, dan latihan utama mereka tidak Douqi, tetapi kekuatan formasi. Pada saat itu, Yuanzong dipimpin oleh Master Formasi Dou yang sangat kejam, jadi posisi sekte mereka di Beizu tidak berbeda dengan Forge Sword Thunder Valley di Dongsu. Status, 100 tanggapan, tapi saya tidak tahu apakah ini yang ada di depan saya. Pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Formasi pertempuran. Setelah Xiao Yan mendengar penjelasan pemakan jiwa, hatinya tiba-tiba menghangat. Jelas, dia juga seorang master formasi pertempuran, tetapi dia telah berkultivasi secara acak. Jika seseorang mengajarinya sistem yang sebenarnya, aku takut prestasi saya dalam formasi akan lebih baik. Dan untuk dapat membuat Lord of Soul Eater menyebutnya sebagai master formasi pertempuran tirani, saya khawatir kekuatan aslinya tidak boleh diremehkan. Tidak heran gadis kecil itu memiliki energi yang bahkan aku tidak bisa melihat, aku khawatir itu adalah energi khusus dari formasi. Inskripsi inti energi dan energi. Xiao Yan berkata dengan sedikit panas di hatinya, hanya dengan cara ini dia bisa menjelaskan energi anehnya di tubuhnya. Hei, itu bukan urusanku. Karena mereka tidak mengatakan apa-apa, maka aku secara alami harus mematuhi aturan di sini. Jika kamu ingin tahu tentang kamu, terserah kamu. Melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, jiwa pemakan Tuhan menyeringai dan turun dengan tenang. Jelas, Tuan pemakan jiwa tahu banyak, tetapi dia tidak akan dengan mudah memberitahu Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata tanpa daya kepada pemakan jiwa. Sepertinya perbandingan 4 benua menjadi menarik kali ini. Xiao Yan tertawa sambil memanaskan api. Sekarang tubuh Xiao Yan, keberadaan Douqi Dou Core dan Dou Soul, ditambah dengan banyak skill Dou seperti Soul Energy, sulit untuk menemukan lawan di level yang sama, dan bahkan setelah menggunakan semua cara, bukan tidak mungkin, untuk bertarung di luar barisan. Namun meski begitu, saat ini, energi Xiao Yan, yaitu, kultivasi master formasi Dou, lambat. Jangan melihat kemampuan Xiao Yan untuk menggunakan 33.000 prasasti inti untuk memadatkan formasi, tetapi hanya Xiao Yan sendiri yang jelas bahwa prasasti inti besar seperti itu, di tangannya sendiri, tidak sepenuhnya menguap, dan tampaknya telah kehilangan sebagian besar miliknya, energi. Oleh karena itu, saya ingin belajar lebih jauh melawan guru. Kekuatan formasi yang ditampilkan oleh Dou Formation Masters dapat memberikan efek yang tidak terduga saat bertarung sendirian atau dalam pertempuran tim. Yang terkenal dari Dou Formation Masters di dunia adalah memiliki 100 musuh, 1000 musuh, dan 10.000 musuh, kekuatan. Divisi formasi pertempuran tirani adalah mesin pembantaian yang dapat dengan mudah membantai jutaan pasukan, membuat orang ketakutan. Sepertinya wanita yang koma dan Yuan Yan ini bukan anggota sekte Yuan berpangkat rendah. Besok malam, kita akan melihat apakah kita bisa melumpuhkan mereka selama detoksifikasi. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Malam itu sunyi, dan keesokan harinya, ketika matahari berserakan, pagi juga dimulai. Tabrakan. Yuan Xiao dan Duo Tianhong, sebagai pemimpin dari dua kekuatan yang kuat, meskipun mereka tidak dapat mengambil tindakan, mereka selalu memperhatikan krisis di sekitar mereka, untuk melindungi keselamatan semua orang. Saudara Du, apa yang terjadi? Di belakang pohon, tubuh Duo Tianhong berdiri di cabang-cabang pohon. Pada saat ini, dia melihat ke kejauhan, tetapi wajahnya suram. Lihat di sana, berkabut. Duan Tianhong menunjuk ke tengah hutan, yang berjarak 1000 meter, dan berkata perlahan. Berkabut. Melihat ini, Yuan Xiao juga mengikuti arahan Du Tianhong. Kabut ini agak aneh, tidak terlihat seperti kabut biasa. Mengapa kita tidak beristirahat di sini selama sehari sebelum berangkat? Tanya Duo Tianhong.
Karena kabut dipenuhi dengan bau berbahaya, yang berbau baginya, itu tidak layak disebut, tetapi untuk kontestan di bawah, itu seperti kekuatan penghancur. Itu sangat bagus. Yuan Xiao mengangguk senang setelah mendengar kewaspadaan Duan Tianhong, karena kabut juga memberinya rasa krisis. Yuan Xiao dapat merasakan bahwa meskipun kekuatan Du Tianhong mirip dengan miliknya, ada energi yang sangat menakutkan yang merasuk dari tubuhnya, yang membuat Yuan Xiao cukup terkejut. Benar, Saudara Yuan, melihat jejak Anda, sangat mengesankan bahwa Anda memasuki pegunungan Tianming di depan kami. Menurut spekulasi waktu, saya khawatir Anda telah memasuki tengah pegunungan. Bagaimana Anda bisa kembali ke pinggiran luar? Duan Tianhong bertanya ragu-ragu. Itu bukan bohong. Murid saya mengalami koma setelah secara tidak sengaja menelan gulma beracun di pegunungan, dan pegunungan itu dalam bahaya, jadi saya bolak-balik ke pinggiran. Untuk menyembuhkan murid yang diracuni, saya kebetulan bertemu Saudara Duo dan Anda. Pergi dengan Saudara Du dan Anda bisa dianggap saling menjaga, kata Yuan Xiao tulus. Begitukah, kata Duan Tianhong dengan senyum lambat ketika dia mendengar kata-kata itu. Karena tidak apa-apa, maka aku akan pergi ke Kam untuk merawat orang-orang kecil itu. Jika kabut menghilang, aku akan melihat bangsal Brother Forging. Yuan Xiao berkata dengan tinjunya terlipat, dan pergi dari sini. Kabut ini tampaknya dipancarkan oleh semacam Soul Beast. Dan sekte Yuan ini, yang tampaknya merupakan sekte penguasa benua utara, tetapi sekarang terlihat seperti ini, apakah itu kemunduran, atau sekte dengan nama yang sama? Petik 2. Selanjutnya, alasan diracuni dengan memakan gulma beracun karena kesalahan terlalu tidak masuk akal. Tampaknya mereka telah menghadapi semacam bahaya. Petik 2. Xiao Yan, apa yang bisa saya lakukan sebagai pemimpin adalah untuk membuat Anda menghindari jalan memutar, tetapi adapun apakah Anda dapat memecahkan permainan, saya khawatir itu tergantung pada Anda. Begitu dia selesai berbicara, Du Tianhong juga perlahan menghilang. Apakah hari libur? Duan Tianhong baru saja menyampaikan kata-kata ini di Kam, jadi dia kembali ke tenda untuk berkultivasi, dan tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Pada saat ini, kata Xiao Yan. Ayah berkata sepertinya ada kabut aneh yang muncul, yang tidak hanya menghalangi penglihatan dan persepsi kita, tetapi juga cukup berbahaya, jadi itu sebabnya. Duo Qifei tertawa. Benar-benar tidak mudah untuk memasuki Tianming Villa. Mata indah Liu Qing bersinar sedikit dan berkata dengan tidak puas. Tidak sedikit pemain kuat di kompetisi 4 benua kali ini, dan pemilik lembah hanya dapat melindungi keselamatan kita, dan tidak dapat mengambil tindakan sampai diperlukan, jadi kali ini, kita harus bergantung pada kita. Yun kata Ki lembut. Lupakan saja, mari kita semua kembali beristirahat. Jika ada masalah, aku akan memberitahu semuanya. Xiao Yan berkata perlahan. Semua orang mendengar kata-kata itu dan kembali ke tenda mereka untuk memulihkan diri. Ini benar-benar kabut yang aneh. Xiao Yan bangkit dan meninggalkan tenda dan melihat sekeliling, tetapi dia menciptakan kabut putih yang dengan mudah menutupi sebagian besar pegunungan, bahkan kabut putih. Rasa penindasan yang kuat membuat Xiao Yan sangat tidak nyaman. Hati-hati, kabut ini mungkin berasal dari sejenis Soul Beast. Perintah Lord of Soul Eater. Xiao Yan mengangguk perlahan, tapi dia tidak terburu-buru. Karena saya tidak bisa pergi hari ini, saya mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat ketika saya melihat wanita beracun di Yuanzhong pada malam hari. Semua orang di kedua kubu tahu bahwa munculnya kabut aneh menghalangi mereka untuk bergerak maju, jadi mereka kembali ke tenda dan memejamkan mata untuk beristirahat. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata sudah malam. Ayo, kamu bisa kembali dan beristirahat. Xiao Yan kebetulan berdiri sendirian di samping api unggun, bertanya-tanya mengapa Yuan Yan tidak datang, dan tiba-tiba sebuah suara lembut keluar. Xiao Yan berbalik, tetapi melihat sosok yang tampan. Pada saat ini, Du Qifei mengenakan gaun pas yang sempurna melengkapi sosoknya. Itu jelas dipakai untuk menghindari pertempuran. Xiao Yan ingin menolak, tetapi melihat wajah tekad Du Qifei, dia tidak punya pilihan selain menyerah, dan bangkit dan menuju ke tenda. Orang ini, Duan Qifei tersenyum perlahan setelah melihat sosok Xiao Yan yang menghilang, lalu berjaga di samping api unggun. Belum datang. Tenda tempat Xiao Yan beristirahat berdiri di ujung Kam, jadi butuh beberapa menit untuk berjalan, jadi Xiao Yan berjalan dengan lembut di jalan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Kamu tidak bisa membohongiku.
Tapi luka di tubuh wanita itu juga sangat serius, gumam Xiao Yan sambil berjalan. Leng berdengung. Dalam sekejap, gelombang ombak yang aneh perlahan memenuhi kaki Xiao Yan. Ini benar-benar kekuatan formasi. Xiao Yan terkejut pada awalnya, dan kemudian tertawa. Puff. Dengan suara, tubuh mungil Yuan Yan tiba-tiba muncul dari tanah. Kakak, apakah kamu tidak menakutimu? Yuan Yan baru saja muncul, dan tiba-tiba berbisik. Yuan Yan muncul langsung dari tanah, dan jika dia adalah orang biasa, dia mungkin terkejut, tetapi Xiao Yan menjelaskan bahwa tanah disuntikkan ke dalam prasasti inti oleh Yuan Yan, jadi masuk akal jika adegan ini muncul. Tidak apa-apa, ayo memimpin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, lalu tersenyum. Yuan Yan mengangguk senang setelah mendengar ini. Tabrakan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan keduanya bergegas ke tanah, dan kemudian sebuah lorong muncul. Sabu-sabu. Setelah beberapa napas, kedua tubuh itu bersinar terang dan kembali ke tenda. Ini agak menarik. Xiao Yan segera melihat sekeliling dan berkata ketika dia datang ke tenda ini. Tenda berbentuk persegi, berukuran sekitar 10 meter. Di dalam tenda, ada meja kayu dan tempat tidur, yang cukup sederhana, tetapi prasasti inti brutal ada di seluruh tenda, yang jelas menghalangi dunia luar. Dan terbuka. Tempat ini sudah dikelilingi oleh formasiku, dan orang lain tidak akan datang untuk mengganggu kita. Mulut kecil Yuan Yan menggeliat, cukup puas diri. Ah, omong-omong, kakak, datang dan lihat adikku. Dalam sekejap, Yuan Yan bergegas ke tempat tidur dan berkata dengan cemas. Aku akan melihatnya. Xiao Yan juga berjalan perlahan. Hanya berjalan melewati, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Apa yang tercermin di pupil Xiao Yan adalah sosok yang halus, dengan perawakan rendah dan bau lamban, matanya yang indah terkunci, dan alisnya adalah tanda hitam, tempat tidur, tubuh halus seperti kecantikan tidur. Ada apa dengannya? Katakan yang sebenarnya. Xiao Yan tidak bisa menahan rasa terkejutnya setelah memeriksanya. Menurut penyelidikan Xiao Yan, wanita itu jelas terluka parah, dan kemudian diserang oleh racun, sehingga dia koma. Kakak perempuan. Yuan Yan tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat keseriusan Xiao Yan yang tiba-tiba. Elder Yuan Xiao tidak akan membiarkan saya mengatakan. Yuan Yan berbicara perlahan, dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Adik perempuan, luka adikmu sangat istimewa. Aku khawatir itu akan membutuhkan api dan beberapa tindakan khusus untuk menghilangkannya. Dan dengan kekuatanmu, kamu seharusnya menciptakan atribut api yang kuat padaku. Di antara semua orang di sini, saya khawatir hanya saya yang memiliki tindakan untuk menyelamatkannya. Namun, untuk menyembuhkan penyakitnya, perlu meresepkan obat yang tepat, jadi jika Sister Yuan Yan tidak memberitahu alasannya, jika ada 3 panjang dan 2 pendek. Xiao Yan tampaknya ragu-ragu untuk berbicara, jelas Yuan Yan ini masih muda, meskipun kekuatannya tidak buruk, tetapi hatinya masih sangat belum dewasa. Aku bilang, tapi kamu tidak bisa memberitahu orang lain. Yuan Yan berbisik setelah mendengar kata-kata Xiao Yan yang begitu serius. Kami baru saja memasuki pegunungan Tianming. Setelah beberapa hari bergegas, kami telah mencapai setengah jalan gunung, tetapi ketika saudara perempuan saya pergi untuk mengambil air sendirian, orang-orang dan kuda kami masuk ke wilayah binatang buas dan diserang oleh binatang roh. Pada akhirnya, kakak perempuan saya membawa binatang roh itu pergi sendirian. Pada saat kami menemukan kakak perempuan saya, dia sudah koma dengan tubuh yang beracun. Tetapi ketika kakak perempuan saya dalam keadaan koma, dia memiliki gulungan di tangannya. Saya mendengar Penatua Yuan Xiao berkata, lalu tampaknya itu adalah peta-peta harta karun, tetapi sekarang ada di tangan Penatua Yuan Xiao, kata Yuan Yan perlahan. Peta harta karun tersembunyi. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Pada saat ini, kekuatannya telah mencapai Douxian bintang 2 yang sempurna. Jika dia menemukan beberapa peluang, maka dia akan dapat sepenuhnya maju ke Douxian bintang 3 di kompetisi 4 benua. Pada saat itu, dia akan sangat yakin tentang peluang memenangkan kompetisi. Aku bisa menyelamatkan adikmu, tapi kamu harus menunjukkan padaku di mana itu, bagaimana kalau kesepakatan yang bagus. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Tapi, Yuan Yan tampak ragu untuk berbicara, entah kenapa, dia selalu merasa ditipu oleh Xiao Yan. Aku bisa mencuri gulungan itu, tetapi kamu harus membawaku ke sana bersamamu.
Tangan kecil lucu Yuan Yanfan mengepal perlahan dan berkata setelah beberapa saat. Ini, Xiao Yan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Jangan khawatir, aku tidak akan menahanmu, dan aku juga ingin melihat apa peta harta karun yang dicakup oleh saudara perempuanku. Yuan Yan tersenyum. Ini kesepakatan. Setelah berjuang, Xiao Yan setuju. Lagi pula, gadis ini baru berusia 10 tahun, jadi dia tidak takut untuk menundanya. Aku akan mengambil gulungannya dulu, kamu bisa menyelamatkan adikku. Setelah Yuan Yan selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menghilang, meninggalkan Xiao Yan dan wanita yang tidak sadarkan diri di belakang. Kamu beruntung, racun yang begitu kuat hanya dapat dikeluarkan secara perlahan dengan sifat api dan kekuatan obat yang kuat. Meskipun orang-orang dan kudamu telah memberimu pengobatan racun, tetapi itu tidak lengkap, jika kamu ingin usir, kamu masih harus menyuruhku datang. Xiao Yan bergumam sambil menatap wanita tak sadarkan diri di depannya. Sial, aku benar-benar tidak bisa melahirkan anak dan tidak bisa menyingkirkan serigala. Semoga peta harta karun yang tersembunyi tidak mengecewakanku. Tidak lama kemudian, dengan enggan mengeluarkan banyak pil obat tingkat tinggi dari cincinnya sendiri, lalu melebur ke dalam api. Leng berdengung. Api brutal tiba-tiba meletus dengan suhu yang sangat panas, ditambah netralisasi banyak pil obat oleh Xiao Yan, itu berubah menjadi cairan berwarna-warni, dan perlahan-lahan bergerak menuju tubuh wanita yang tidak sadarkan diri. Tabrakan. Apa? Ketika Xiao Yan memaksakan penawarnya ke tubuh wanita yang tidak sadarkan diri, ada gelombang tirani di tubuh wanita itu, seolah-olah dia secara aktif melindungi tuannya, yang cukup mengejutkan Xiao Yan. Prasasti inti lebih tirani daripada prasasti inti saya. Gulu menelan, dan kemudian Xiao Yan menatap wanita di depannya dengan sedikit terkejut. Tampaknya wanita yang tidak sadar ini adalah yang paling menakutkan di antara para murid Yuanzong. Dalam sekejap, saat penawar murni Xiao Yan mengalir ke tubuh Qian Ying, tanda hitam di mata indahnya juga perlahan surut. Leng berdengung. Setelah beberapa saat, tubuh mungil Yuan Yan kembali ke tenda, tetapi pada saat ini, di atas tangan merah muda dan lembut pria kecil ini, gulungan kulit domba yang dilindungi oleh kekuatan khusus perlahan-lahan muncul, jelas bahwa si kecil ini gila, dan benar-benar mengeluarkan gulungan peta harta karun. Tidak apa-apa, racunnya akan dikeluarkan secara bertahap dengan napasnya, dan dia akan bangun besok. Sangat mudah untuk mengatakannya, tetapi ketika Xiao Yan menggunakan api untuk memaksa penawarnya ke dalam tubuhnya, dia ditangkap, perlawanan yang hebat, meskipun Xiao Yan akhirnya menekannya, itu juga membutuhkan banyak energi. Selain itu, Xiao Yan samar-samar menemukan bahwa wanita koma ini mungkin juga seorang master formasi pertempuran yang sangat tirani. Terima kasih. Melihat tanda hitam di alis kakaknya memudar, Yuan Yan berkata dengan mata berair. Sudah beberapa hari sejak saudara perempuannya koma. Seiring berjalannya waktu, bahaya racun menjadi semakin tirani. Bahkan Yuan Xiao tidak memiliki cara untuk sepenuhnya mengeluarkan racun. Mampu membuangnya berhasil membuat Yuan Yan merasa baik tentang dia. Masih ada waktu sebelum pagi, ayo pergi. Melihat sosok mungil di depannya, Xiao Yan membuka mulutnya, jelas sangat tertarik dengan peta harta karun ini. Nah, tunggu aku untuk melihat adikku. Xiao Yan mengeluarkan racun dari tubuh adiknya, Yuan Yan juga sangat berterima kasih. Tanpa ada penolakan, Yuan Yan membuat wajah di Xiao Yan setelah beberapa saat dan berlari ke tempat tidur. Tangan kecilnya dengan ringan membelai sosok yang pingsan itu, tapi Xiao Yan tidak menyadari bahwa cahaya aneh berpindah dari tangan Yuan Yan ke sosok yang pingsan itu. Ayo pergi, ayo bergerak dengan tenang, jika tidak akan merepotkan jika mereka ditemukan oleh orang dewasa mereka. Setelah Yuan Yan selesai berbicara, dengan bantuan misteri formasi, keduanya langsung meninggalkan kamp. Setelah meninggalkan kamp, keduanya menuju ke kedalaman pegunungan, tetapi keduanya menemukan bahwa kabut aneh di siang hari sebenarnya banyak melemah di tengah malam. Di hutan yang sunyi, sosok Xiao Yan dan Yuan Yan berjalan dengan tenang satu demi satu. Xiao Yan melihat sekeliling dengan waspada. Kekuatan jiwa yang mempesona selalu siap. Jika terjadi kesalahan, dia akan segera merespon. Temukan. Namun, seiring berjalannya waktu, Xiao Yan menemukan ada yang tidak beres, karena di sepanjang jalan, menurut persepsi Xiao Yan, makhluk roh yang mereka temui telah meroket dari peringkat Immortal Fighting bintang 1 di awal menjadi bintang 2 atau bahkan 3 peringkat bintang. Xiao Yan cukup bingung. Seberapa jauh?
Saat kedua sosok itu semakin dalam, Xiao Yan segera mengerutkan kening. Di pegunungan Ming hari ini, ada bahaya di mana-mana, bahkan jika mereka berada di tepi gunung. Seharusnya segera datang. Yuan Yan dengan lembut membuka gulungan itu dan berkata setelah beberapa pengamatan. Bawa padaku dan lihat. Xiao Yan tidak peduli tentang hal lain saat ini, dan langsung menyedot gulungan itu. Kamu, melihat perilaku arogan Xiao Yan, Yuan Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Peta harta karun baru saja muncul di tangan Xiao Yan, dan yang menarik perhatiannya adalah bagian dari peta dasar di pegunungan Tianming, akhir perjalanan tepat di atas peta harta karun dan di bawah tebing gantung yang tinggi. Leluhur kecil, kamu, salah jalan. Aku baru saja mengatakan bahwa semakin banyak kamu pergi, semakin buruk itu. Xiao Yan meneliti dan memutar matanya tanpa daya. Xiao Yan masih sedikit mempercayai Yuan Yan. Lagi pula, menurut penilaian pemakan jiwa, Yuan Zhong adalah sekte dengan gaya yang baik, dan tentu saja dia tidak akan melakukan trik apapun. Yuan Yan mendengar kata-kata itu, dan warna merah di wajahnya yang cantik menjadi lebih kuat. Pergilah ke sini, hampir sampai. Xiao Yan meraih gadis kecil itu, lalu kecepatannya meroket, dengan mudah menembus kehampaan, dan bergegas menuju lokasi peta harta karun. Ini di sini. Beberapa menit kemudian, Xiao Yan dan Yuan Yan juga datang ke puncak tebing di cabang pegunungan. Yuan Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Mereka menyelamatkan saudara perempuan mereka dari atas tebing di awal. Jangan pergi ke sana, tidak mudah di sini. Di malam yang gelap, kekuatan jiwa Xiao Yan yang menyilaukan adalah cara terbaik untuk penyelidikan. Segera melalui kekuatan jiwanya, dia samar-samar merasakan bahwa ada beberapa orang misterius yang bersembunyi di negeri ini. Sobat, dia segera meraih Yuan Yan. Ada apa? Yuan Yan baru saja akan berjalan. Lagi pula, lokasi peta harta karun turun dari tebing ini. Setelah dihentikan oleh Xiao Yan, dia bertanya dengan wajah bingung. Diam. Xiao Yan membuat gerakan kecil, dan kemudian matanya menjadi dalam. Tebing ini adalah lokasi peta harta karun yang lebih rendah, saya khawatir ada penjaga, dan saudara perempuan Yuan yang terluka parah dan tidak sadarkan diri di sini, saya khawatir ada misteri lain di sini. Dengan suara, Xiao Yan dan keduanya langsung bersembunyi di balik pohon-pohon kuno di luar puncak tebing, dan kemudian sebuah batu kecil di tangan mereka ditembak oleh Xiao Yan ke tanah yang dekat. Tabrakan. Batu kecil itu baru saja muncul 3 meter dari tanah, dan tiba-tiba dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan misterius. Ini sangat aneh. Xiao Yan mengerutkan kening. Jelas, berdasarkan situasi sekarang, mungkin ada binatang jiwa yang menjaga di sini. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Yuan Yan jelas adalah orang pertama yang melakukan perburuan harta karun seperti itu. Melihat penampilan berbahaya di depannya, dia bertanya dengan ekspresi ketakutan. Sepertinya aku hanya bisa lewat. Xiao Yan memikirkannya sebentar, dan kemudian dia ingin membuat gerakan untuk membuat Yuan Yan pingsan dan memasang penghalang untuk melindunginya. Jangan buang dia, bawa dia ke sana, sepertinya ada sesuatu di bawah sana yang perlu dia buka. Tepat ketika Xiao Yan ingin meninggalkan orang ini dan pergi sendiri, suara pemakan jiwa berdering. Ikuti aku punya cara. Xiao Yan berkata lembut setelah berpikir sejenak. Oke, kata Yuan Yan. Boom! Setelah beberapa saat, di belakang Xiao Yan, sosok api yang terbuat dari api tiba-tiba muncul, dan kemudian tanpa ragu-ragu, menyerang tanah di depannya secara tiba-tiba. Sabu-sabu, suhu yang menakutkan dan suara yang keras membuat seluruh tubuh terkejut, tetapi saat berikutnya, pria yang bersembunyi di bawah tanah juga muncul. Bang bang bang! Diserang oleh api Xiao Yan yang menghanguskan, sebuah lubang besar sedalam beberapa meter tiba-tiba muncul, dan di dalam lubang itu, seekor binatang jiwa dengan hati-hati berpatroli di sekitarnya. Orang baik, itu sebenarnya tikus emas, sepertinya benar-benar ada sesuatu di bawah sini. Mata Xiao Yan terkunci pada tikus raksasa gemuk yang bercokol di lubang yang dalam, dan dia tertawa. Tikus emas adalah binatang jiwa pemburu harta karun dengan kekuatan serangan yang sangat nol, tetapi ia pandai menemukan harta karun. Ternyata keanehan di sini sebenarnya adalah formasi. Melihat tikus gemuk itu, Yuan Yan juga berkata, adegan tadi disebabkan oleh formasi. Tapi itu tidak benar, itu bukan orang ini. Kakakku terluka parah dan diserang racun. Melihat tikus emas di depannya, Yuan Yan segera menggelengkan kepalanya.
Aku khawatir penjaga itu ada di bawah. Pergilah, turun dan lihatlah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung mengusir tikus emas itu, dan kemudian mereka bertiga secara bersamaan berjalan dari atas tebing, menuju bagian bawah. Apakah kamu yakin itu di bawah sana? Yuan Yan tidak tahan untuk tidak bergumam sambil melihat Xiao Yan mengendalikan tikus emas. Begitu dia sampai di tepi tebing, dia melihat ke bawah, itu adalah tebing yang tak berujung, dan bahkan di tepi tebing, aura yang agak menakutkan meresap, yang membuat Yuan Yan tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Bagaimanapun, Yuan Yan masih gadis kecil, apapun yang terjadi. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Melihat Yuan Yan yang ketakutan, kata Xiao Yan, meskipun dia tidak tahu apa arti kata-kata pemakan jiwa itu. Tabrakan. Xiao Yan baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba mengeluarkan pohon anggur yang sangat kuat dari sisinya, dan kemudian melemparkannya langsung, menghubungkan bagian bawah tebing dari tebing. Kalau begitu aku akan turun. Setelah mengatakan itu, wajah Yuan Yan menjadi tegang dan serius, dan setelah beberapa saat, dia mengikuti tanaman merambat yang disiapkan sebelumnya oleh Xiao Yan dan menuju ke bawah tebing. Weng berdengung. Saat keduanya turun, tikus emas di samping Xiao Yan meledak dengan perlawanan yang sangat kejam, seolah-olah mencoba melarikan diri dari kendali Xiao Yan. Melihat reaksi Mi Jin, memang ada harta karun di bawah, tetapi reaksinya sangat keras. Saya harap kekuatan wali tidak akan terlalu tirani, jika tidak maka hanya akan kembali tanpa hasil. Xiao Yan bercokol di udara, menarik tanaman merambat, dia menggertakkan giginya dan berkata, bagaimanapun juga, dia harus melindungi Yuan Yan, jadi kekuatannya pasti tidak akan bisa mengeluarkan banyak tenaga. Apa ini? Bunga yang sangat indah. Xiao Yan dan Yuan Yan berjalan menuju dasar tebing di sepanjang tanaman merambat satu demi satu. Setelah beberapa saat, Yuan Yan berhenti turun dan menatapnya perlahan, bunga seram di tebing sebelahnya. Bunga ini sedang bertunas, dan keseluruhannya seukuran telapak tangan, tetapi warna merahnya yang menarik meresahkan. Jangan bergerak, ini adalah bunga beracun. Xiao Yan buru-buru menghentikan tindakan Yuan Yan. Ayo pergi, aku akan segera ke sana. Setelah Xiao Yan menghentikan Yuan Yan, dia juga mengawasinya. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari bahwa bunga aneh yang baru saja mereka lewati mekar perlahan, dan bahkan kabut merah melayang turun ke bawah, makhluk misterius di bawah juga menggeliat. Benar-benar ada misteri lain di dasar tebing. Keduanya dengan mudah datang ke dasar tebing, dan Xiao Yan melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Situasi di dasar tebing langsung terpantul di pupil Xiao Yan. Keduanya baru saja mendarat di dasar tebing dan langsung berdiri di atas karang, tapi di samping mereka ada ruang melingkar aneh yang dikelilingi danau aneh mengelilingi. Ini adalah danau. Kecuali karang di bawah kaki Xiao Yan dan mereka berdua, tidak ada tempat tinggal lain. Di belakang danau, beberapa ratus meter dari mereka berdua, ada sebuah gua tentang Zhang Su, dan gua itu cukup gelap, suram, dan angin bertiup, dan saya tidak tahu kemana arahnya. Ikuti aku sebentar, jangan lari-lari. Xiao Yan bersikeras. Tapi sepertinya ada makhluk kuat di sini yang membuatku merasa agak tidak nyaman. Yuan Yan mengerutkan kening, wajahnya cukup pucat saat napas tak terlihat menekannya, dan kemudian dia menatap air yang tenang. Tikus emas. Segera, riak aneh muncul di permukaan air, dan tikus emas di tubuh Xiao Yan langsung meledak, putus asa melepaskan diri dari kendali Xiao Yan dan memanjat ke arah tebing. Tabrakan. Dalam sekejap, permukaan air menggeliat hebat, dan kemudian raksasa tiba-tiba muncul. Orang baik, ini sebenarnya ular surgawi racun Gu. Pupil Xiao Yan mengecil. Kemudian dia menatap pria besar di depannya dengan mata serius. Ular surgawi berbisa Gu, ini adalah jenis khusus dari jiwa binatang yang hidup dengan racun. Seluruh tubuh dan bahkan sisik ular sangat beracun. Jika Anda menyentuhnya dengan ringan, Anda akan sangat beracun, dan bahkan sangat kejam, temperamen mesin pembunuh nyata di antara binatang jiwa. Qi Cheng Qi, ular surgawi berbisa Gu baru saja muncul dari bawah permukaan air, dan tiba-tiba memutar tubuhnya yang besar, meledak dengan raungan yang keras dan tajam. Seolah-olah dia bersumpah atas kedaulatannya sendiri. Teknik ledakan api. Xiao Yan tidak ragu-ragu untuk melihat Gu Poison Sky Serpent yang mengancam. Nyala api besar yang dikompres langsung di dalam tubuhnya, dan dengan bantuan kecepatan yang meroket, dia dengan mudah memindahkan Yuan Yan ke atas danau. Puff!
Mata ular-ular langit berbisagu memandang Xiao Yan dan Xiao Yan dengan acuh tak acuh, seolah-olah mereka sedang melihat makanan. Setelah beberapa saat, tubuh mereka meroket dan mereka menyerang mereka secara langsung. Sabu-sabu. Dia hanya menggeliat dan bermandikan sinar cahaya hijau. Ketika dia merasakan sinar cahaya hijau, Xiao Yan diam-diam terkejut. Jelas, kekuatan racun yang terkandung dalam sinar cahaya hijau mungkin dapat membunuh mereka dengan mudah. Bang bang bang. Dengan bantuan kecepatan yang meroket, Xiao Yan mengambil Yuan Yan dan dengan lembut mengetuk jari kakinya di permukaan air, menghindari serangan ular surgawi racun Gu. Ini, air danau beracun. Saat berikutnya, saat Xiao Yan mengetuk air dengan jari kakinya, lampu hijau aneh tiba-tiba menyatu ke arah tubuh Xiao Yan dari jari kakinya. Namun, di pegunungan dunia bawah surgawi, kemampuan untuk terbang dan melarang udara terlalu terbatas, menyebabkan Xiao Yan dan keduanya tidak berdaya untuk sementara waktu. Bang bang bang. Xiao Yan langsung melindungi Yuan Yan dengan Douqi, lalu melemparkannya ke arah batu yang menonjol di tepi tebing. Kamu tinggal di sini. Setelah Yuan Yan tenang, Xiao Yan kembali ke karang di permukaan air. Api yang menyilaukan terus muncul seperti gunung berapi yang meletus, membuat ruang itu sedikit gelisah. Api, raungan marah bergema di langit, dan suhu di seluruh danau naik tiba-tiba. Ki. Melihat ini, lampu hijau di tubuh ular berbisagu juga sangat melemah. Jelas, binatang jiwa seperti ular pada dasarnya dingin, jadi mereka secara alami takut pada api. Lautan api. Dengan raungan rendah, api merah menyala tiba-tiba muncul, dan dengan kekuatan benih surgawi agung Xiao Yan, ia dengan mudah mengelilingi seluruh danau. Weng berdengung. Kekuatan ular surgawi berbisagu adalah tentang tahap tengah dari pertempuran bintang 3 manusia abadi, tetapi itu dibungkus dengan atribut api tirani Xiao Yan, dan itu terburu-buru untuk sementara waktu, karena kecerdasannya cukup tinggi, dan ia tahu bahwa Xiao Yan adalah arogan ini. Nyala api memiliki fluktuasi yang merusak untuk itu. Off. Dengan suara, Gu Venomous Sky Snake tidak berani ragu, dan langsung masuk ke danau dan menghilang. Lagi pula, setelah Xiao Yan menggunakan Great Heaven Seed, kekuatan apinya 4 kali lipat dari biasanya, orang. Ini bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Ayo pergi. Melihat ular beracun Gu untuk sementara dipaksa mundur, Xiao Yan sedikit bingung, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia meraih Yuan Yan dan bergegas ke gua di belakang danau tanpa henti. Hehe, dasar manusia, raja ini telah menjaga harta karun ini selama ratusan tahun. Jika tidak bisa membuka segelnya, di mana giliranmu untuk mendapatkannya? Cepat atau lambat, kamu akan ada di tasku. Meremukkan. Saat Xiao Yan dan yang lainnya masuk ke dalam gua, murid ular raksasa dari ular langit racun Gu yang menghilang muncul di permukaan air sedikit, dan kemudian berubah menjadi manusia-manusia, berdiri di atas air, dan membuka mulutnya dengan lembut. Apakah kamu baik-baik saja? Yuan Yan segera menatap Xiao Yan, yang memiliki wajah jelek, dan bertanya dengan prihatin setelah memasuki gua. Tidak apa-apa. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, nyala api terang berkumpul di ujung jari kaki, dan kemudian dengan mudah memaksa aura hijau kembali. Meskipun aura hijau ini sangat beracun, Xiao Yan, sebagai seorang alkemis, dengan kekuatan api yang mengesankan, secara alami tidak akan takut. Ayo pergi, ini harus menjadi akhir dari peta harta karun, masuk dan lihatlah. Setelah lukanya sembuh, Xiao Yan juga membuka mulutnya dengan lembut, matanya menjadi dalam, dan dia melihat ke kedalaman gua. Ini agak aneh di sini. Tampaknya memiliki kekuatan penjara yang sangat tirani. Hati-hati, pada saat ini, mata berair besar Yuan Yan sepertinya menembus kegelapan, melihat ke ujung gua dan berkata, Xiao Yan tenang di permukaan, tetapi dia masih kurang lebih terkejut. Bagaimanapun, dia mampu mendeteksi banyak misteri di usia muda. Saya khawatir gadis ini memiliki banyak rahasia. Yin Feng meraung, dan angin yin yang aneh terus bertiup di dalamnya, menyebabkan mereka berdua bergidik. Gua ini agak aneh. Gua itu terlalu gelap. Xiao Yan langsung memotivasi inti bagian dalam ember, dan api yang terus meluas tiba-tiba muncul dari tubuh, dan kemudian berbaris di dinding di sekitarnya, gua. Tik-tok. Di beberapa tempat, ada suara tetesan air yang langka. Energi dalam tetesan air ini persis sama dengan energi di danau-danau di sekitarnya. Ups. Setelah beberapa saat, Yuan Yan berseru kaget.
Ada apa? Xiao Yan mendengar ini dan buru-buru mengepung Yuan Yan. Sepertinya ada pesona. Aku baru saja menabraknya. Yuan Yan memandang ruang gelap di depannya dengan rasa ingin tahu, dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Ini, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, membungkus kekuatan api di telapak tangannya, dan kemudian dengan lembut menyelidiki kehampaan di depannya. Puff! Dengan suara, ruang yang tampaknya transparan tampaknya diisolasi oleh sesuatu. Telapak tangan Xiao Yan membeku di udara karena udara tipis. Kekuatan pesona. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat adegan ini. Karena penampilan Xiao Yan sangat aneh saat ini, dan tidak ada yang menghalangi mereka di depan mereka, tetapi ketika tubuh mereka menghadap ke depan, mereka benar-benar terhalang oleh kekuatan yang tidak berwarna dan transparan, dan mereka tidak bisa bergerak maju sama sekali. Api. Xiao Yan mendengus dingin, siap menggunakan nyala api yang menyilaukan untuk melihat apakah dia bisa memecahkan penghalang aneh ini. Kakak, aku punya solusi. Dalam sekejap, wajah kecil Yuan Yan perlahan berbicara, dan ada nada bangga dalam suaranya. Kamu, Xiao Yan memiliki beberapa kekhawatiran barusan, tetapi saat berikutnya, tindakan Yuan Yan membuat Xiao Yan tenang. Weng om. Yuan Yan duduk dengan mantap, dan kemudian serangkaian prasasti inti tirani terus muncul dari Ni Gong Wan di tubuhnya, dan tiba-tiba memenuhi seluruh gua. Aneh, prasasti inti Nizi ini jelas kurang dari 30.000, bagaimana itu lebih kuat dari 33.000 saya? Xiao Yan secara alami dengan mudah memperhatikan jumlah prasasti inti Yuan Yan, dan kemudian berbicara. Pergi. Hampir 30.000 prasasti inti muncul, langsung mengelilingi Yuan Yan, dan kemudian ketika Yuan Yan memberi perintah, riak energi yang sangat besar tiba-tiba terbentuk, bersiul ke kurungan misterius di depannya. Yuan Yan tidak terlalu khawatir, bagaimanapun juga, Xiao Yan menyelamatkan saudara perempuannya, dan prasasti inti dari Master Formasi Pertempuran adalah keberadaan paling misterius bahkan di dunia 1000 besar, jadi dia tidak mengambil banyak tindakan pencegahan terhadap Xiao Yan, mereka tahu bahwa ini semua diperiksa oleh Xiao Yan. Crash! Prasasti inti tirani baru saja datang ke sisi penjara misterius, dan tiba-tiba tersebar di mana-mana, berubah menjadi genangan cairan perak, dan kemudian tiba-tiba melekat pada kekosongan. Ternyata itu adalah gerbang ruang terlarang, tidak heran jika itu sangat misterius. Dalam sekejap, di bawah tindakan Yuan Yan, penjara misterius di dalam gua juga muncul. Xiao Yan melihat bahwa di depan mereka berdua, sebuah gerbang batu perak benar-benar menutup jalan ke depan untuk mereka berdua. Bahkan di atas gerbang batu perak, garis tersembunyi kuno dan kuat muncul dengan tenang. Penggunaan prasasti inti oleh gadis ini jauh lebih kejam daripada aku. Melihat Yuan Yan dengan mudah menunjukkan bentuk asli kurungan, Xiao Yan segera tersenyum tak berdaya. Bagaimana Xiao Yan bisa membayangkan bahwa seorang gadis muda bisa bersembunyi begitu dalam gerbang ruang terlarang? Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya dengan curiga, jelas ini pertama kalinya dia mendengar istilah baru ini. Gerbang ruang terlarang, ini adalah metode langka dalam formasi. Ini adalah kombinasi dari kekuatan ruang dan formasi, untuk menyembunyikan kurungan di ruang khusus dan menggunakannya sebagai segel untuk melindungi beberapa orang. Pintunya. Jika kamu ingin menghancurkan kurungan ini, kamu hanya bisa menghancurkannya dengan menggunakan kekuatan dari sumber yang sama untuk menunjukkan bentuk aslinya, kata Yuan Yan. Garis tersembunyi di gerbang batu tampaknya agak sulit. Xiao Yan mengerutkan kening, jelas tidak ada solusi yang baik untuk sementara waktu. Hei, aku punya cara. Kurungan semacam ini, ketika aku berada di sekte, aku cukup beruntung melihatnya di sebuah buku kuno. Tiba-tiba, Yuan Yan angkat bicara. Kedua orang ini, pasti ada jalan. Pada saat yang sama, sepasang pupil ular hijau yang sangat tidak jelas menjulang di setetes air yang baru saja mereka lewati, tetapi Xiao Yan dan keduanya tidak melakukannya, perhatikan itu. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, Yuan Yan langsung duduk bersila, dan prasasti inti yang mempesona dan ki pertempuran muncul pada saat yang sama, dan kemudian perlahan-lahan berlama-lama di atas tubuhnya. Ini adalah sungguh formasi yang mendalam. Melihat semangat juang Yuan Yan dan tulisan inti perlahan-lahan menyatu, kekuatan aneh yang membuat Xiao Yan merasa sedikit takut, perlahan mengikuti Yuan Yan muncul di dalam tubuh. Pergi. Dengan kemarahan centil, tangan giok Yuan Yan tiba-tiba berubah, dan sidik jari rumit yang tak terhitung jumlahnya ditampilkan dalam sekejap. Di bawah sidik jari yang rumit seperti itu,
kekuatan khusus yang menggabungkan Douqi dan prasasti inti dengan mudah diledakkan di gerbang ruang terlarang. Bang bang bang. Serangan Yuan Yan tampaknya lembut dan lemah, tetapi dengan mudah menempel pada pintu langit terlarang. Saat berikutnya, garis kuno di pintu langit terlarang perlahan-lahan diisi dengan cairan khusus itu. Setelah beberapa saat, garis kuno menghilang tanpa jejak. Langkah selanjutnya adalah mengandalkanmu, kakak. Kekuatanku tidak bisa lagi membuka pintu batu ini. Setelah melakukan semua ini, napas Yuan Yan menjadi lesu, dan jelas bahwa dia baru saja menggabungkan Douqi dan prasasti inti, memakan banyak daya. Kamu istirahat sebentar, lalu lihat aku. Xiao Yan tersenyum padanya perlahan, kekuatan lembut memasuki tubuhnya, dan kemudian melambaikannya dengan santai, nyala api berukuran puluhan meter, menghadap larangan. Pintu kosong meledak jauh. Boom! Simen kehilangan perlindungan dari garis kuno, sehingga menjadi rentan dan mudah dihancurkan oleh Xiao Yan. Ini adalah arai kuno. Saat berikutnya, saat gerbang batu benar-benar hancur, aspek inti dari gua juga mengalir ke pandangan mereka berdua. Yuan Yan yang lemah ingin beristirahat, tapi itu berakhir. Matanya yang besar tiba-tiba menyusut, matanya tertuju padanya, dan dia berkata dengan kaget. Ini adalah, dengan menghilangnya gerbang ruang terlarang, pemandangan mengejutkan tiba-tiba muncul di hadapan keduanya. Tempat di mana keduanya berada saat ini adalah sebuah gua di dasar tebing, tetapi di gua yang gelap ini, Xiao Yan dan keduanya melewati gerbang ruang terlarang dan melihat dunia baru di sisi lain. Di depan mereka berdua, ada kehampaan yang tak berujung, dan kehampaan itu dipenuhi dengan batu kuning yang tak terhitung jumlahnya dengan tingkat yang tidak rata. Ternyata ini adalah gerbang ruang terlarang yang menghubungkan dimensi lain Tiongkok. Tapi melihat susunan formasi kuno ini dan tingkat tiraninya, senior yang duduk di sini mungkin juga orang yang kuat. Yuan Yan melihat adegan mengejutkan di bawah ini membuka mulutnya karena terkejut. Diagram arai kuno. Mulut Xiao Yan menunjukkan sedikit panas yang berapi-api. Jelas, Xiao Yan tahu tentang hal semacam ini. Tirani Master Formasi Dou terletak pada kenyataan bahwa ada banyak musuh dengan satu, tetapi kelangkaan Master Formasi Dou telah membuat banyak manusia tidak dapat menggunakan metode formasi, dan yang disebut diagram formasi adalah tulisan tangan Master Formasi Dou. Prasasti dan rune khusus diuraikan dan disimpan dalam peta arai untuk digunakan oleh manusia lain, jadi Master Arai Pertempuran yang kuat juga merupakan produsen peta arai. Master Arai Dou dapat dengan mudah membuat dan menurunkan berbagai formasi tirani dengan bantuan prasasti inti. Namun, diagram arai berbeda. Diagram arai adalah produk dari Master Arai Dou. Selama mereka memiliki diagram arai, itu adalah arai yang dapat digunakan oleh semua makhluk. Masuk dan lihatlah. Xiao Yan mengerutkan kening. Yuan Yan mengangguk dengan serius, karena dia tahu bahwa di mana setiap Master Formasi Dou berada, ada pembelajaran seumur hidup. Jelas, sebagai Master Formasi Dou, tidak ada yang lebih menarik dari ini. Meskipun Yuan Yan masih muda, bakat dan pemahamannya sangat menakutkan, jika dia memperoleh pengalaman belajar seumur hidup dari Master Formasi Dou ini, dia mungkin akan mencapai pencapaian tanpa batas di masa depan. Tabrakan. Begitu suara itu jatuh, kedua sosok itu segera melewati gerbang ruang terlarang, dan kemudian datang ke ruang yang berbeda. Hanya mengalir ke angkasa, rasa berat tiba-tiba datang melalui batu-batu aneh itu, mereka berdua tidak bisa tidak merasakan rasa pemujaan untuk menutupi. Dentang. Keduanya baru saja melewati gerbang ruang terlarang, dan pintu masuk yang mereka masuki tiba-tiba menghilang seketika. Jangan khawatir, aku punya cara untuk kembali. Xiao Yan juga tersenyum tipis. Lagi pula, dia mengendalikan sidik jari pesawat ulang-alik dan mampu melakukan perjalanan dalam jarak pendek. Itu hanya masalah pemikiran, untuk kembali. Sungguh formasi tirani. Dalam sekejap, keduanya bergerak cepat, dan mereka datang ke bagian tengah dengan mudah. Yuan Yan mengabaikan Xiao Yan sama sekali, tetapi menatap bagian bawah dengan mata berairnya yang besar. Formasi yang sangat besar. Kedua Xiao Yan berada di bagian atas tengah ruang, dan di bawah, ada cekungan-cekung secara keseluruhan. Ada banyak batu kuning yang muncul di sekitar cekungan. Di atas bebatuan, tulang putih yang tak terhitung jumlahnya disusun dalam lapisan yang berbeda. Aura sisa pada mereka jauh lebih kuat daripada Xiao Yan dan mereka berdua, dan jumlah yang menakutkan mungkin sebanyak ribuan, yang benar-benar mengerikan. Hanya dengan melihatnya sekilas, Xiao Yan tidak bisa tidak merasakan penindasan yang sangat tirani di bebatuan ini,
dan bahkan rantai besar menghubungkan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya, dan di tengahnya dikelilingi oleh rantai batu yang tak terhitung jumlahnya. Tempat itu adalah tanah datar, sekitar puluhan meter. Di tanah, ada sepasang meja batu itu dibuat dengan indah, dan beberapa burung dan binatang yang hidup diukir di atasnya, sehingga di tepi meja batu, seorang pria batu yang tampaknya diukir dari batu kuning berdiri dengan tenang, memegang gulungan-gulungan kuning pucat dibaca dengan cermat, dan akhirnya, di bawah meja batu, dua peti harta karun kayu paling menarik perhatian. Hanya saja tulang-tulang putih itu bisa terlihat di mana-mana di bebatuan, tetapi mereka tidak menginjakkan kaki di tanah yang rata. Sepertinya harta ini tidak begitu mudah untuk diambil. Xiao Yan juga berkata dengan waspada melalui ratusan tulang. Batu dan rantai ini mungkin merupakan sarana serangan dalam formasi, jadi berhati-hatilah. Yuan Yan juga memiliki sedikit kilatan di matanya yang indah, dan berkata, dengan kekuatan mental tiraninya, dia secara alami mengendus dari formasi batuan, adalah suasana yang sangat menakutkan. Aku akan pergi melihat dulu, kamu tetap di sini dan jangan bergerak. Setelah berpikir sebentar, Xiao Yan berbicara dengan lembut, jelas bahwa bagian bawahnya terlalu berbahaya. Dengan karakter Xiao Yan, Yuan Yan akan pasti tidak membiarkan Yuan Yan menempatkan dirinya dalam bahaya. Yuan Yan setuju tanpa sadar, tetapi matanya yang indah menatap pria batu di tengah baskom melalui kehampaan yang tak berujung. Pria batu ini, sepertinya agak familiar. Pernahkah kamu melihatnya di suatu tempat? Yuan Yan bergumam pada dirinya sendiri. Pergi, Kun. Setelah berpikir sejenak, sebuah kata aneh tiba-tiba keluar dari kepalanya. Bang bang bang. Xiao Yan diselimuti api, dan dalam sekejap dia dengan hati-hati melompat ke atas batu. Anginnya tenang dan tidak ada yang aneh. Aneh. Ilusi. Tepat setelah tiba di bebatuan, Xiao Yan tiba-tiba menyentuh batu-batu aneh ini dengan telapak tangannya, tetapi merasakan hawa dingin yang sedingin es muncul, dan bahkan di dalam bebatuan, ada aura perlawanan yang aneh. Batu ini, tampaknya memiliki vitalitas. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengerutkan kening, jelas menyadari sesuatu. Bang bang bang. Saat berikutnya, batu-batu itu benar-benar bergerak cepat di bawah dorongan rantai, seperti gunung yang dipuncaki oleh laut, dengan perasaan batu yang berat, yang langsung membungkus Xiao Yan dengan kencang. Tidak bagus. Kekuatan jiwa menyilaukan Xiao Yan menyebar dalam sekejap, baru menyadari bahwa batu aneh ini telah berubah, tetapi ketika dia ingin bertindak, dia dihentikan. Boom! Batuan yang tak terhitung jumlahnya melonjak tidak teratur, dan aura yang terkandung di setiap batu cukup untuk dengan mudah melenyapkan Xiao Yan. Lautan api. Dengan raungan rendah, nyala api yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh Xiao Yan, tetapi sebelum Xiao Yan bisa bertindak, nyala api yang menyilaukan itu langsung padam oleh beratnya batu. Penguasa langit pemecah lapisan ketujuh. Zaidu berteriak keras, dan dia melepaskan penguasa kuno Heng Huoheng tepat di belakangnya, dan memotong batu itu, masih acuh tak acuh. Aneh, batu-batu ini tidak menyerangku, tapi pertahanannya rusak secara tidak normal. Kenapa ini? Meskipun Xiao Yan dikelilingi oleh batu yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada beberapa meter yang tersisa untuk bergerak, tetapi setelah waktu yang singkat, tetapi melalui celah di ruang sempit, saya melihat Yuan Yan yang berada di posisi tinggi. Pada saat ini, wewangian itu meneteskan keringat, dan tangan giok mungil itu mendesak seluruh tubuh untuk menyerang manusia batu di tengah tanah datar. Setelah serangan Yuan Yan dan melihat ke tengah tanah datar, dia melihat lapisan cahaya batu giok putih muncul dari pria batu yang tidak bergerak. Itu, tembok giok Qiankun. Saat berikutnya, Xiao Yan juga mengandalkan kekuatan jiwa tiraninya untuk melihat batu giok putih yang mempesona di tangan pria batu itu, dan kehilangan suaranya. Qiankun Yubi. Xiao Yan melihat cahaya menyilaukan di lengan siren, dan mau tidak mau kehilangan suaranya. Tembok giok Qiankun, ini adalah salah satu artefak abadi Seon terbaik di 1000 dunia besar. Seperti yang kita semua tahu, artefak abadi di dunia 1000 besar pada dasarnya dibagi menjadi peringkat 1 hingga peringkat 9. Artefak abadi peringkat sesuai dengan bintang yang bertarung dengan abadi, tetapi beberapa artefak abadi berada di luar kategori ini. Dan yang disebut tembok giok Qiankun saat ini berada di luar jangkauan artefak peri biasa. Alat peri biasa memiliki kekuatan tirani mereka sendiri, tetapi mereka harus digunakan oleh manusia. Terus terang, mereka tidak digunakan oleh manusia, dan mereka juga suram, tidak berbeda dengan tumpukan besi tua.
Tapi 108 jenis senjata peri itu berbeda. Masing-masing memiliki kekuatan menakutkan yang tak terduga, dan bahkan memiliki banyak kebijaksanaan. Bahkan jika mereka tidak dimotivasi oleh manusia, hanya mengandalkan insting, mereka juga tersimpan di dalamnya. Kekuatan tirani yang tidak terbayangkan untuk orang biasa, jadi itu di luar kategori senjata peri biasa. Oleh karena itu, banyak orang dengan niat di dunia 1000 besar telah mengumpulkan banyak artefak abadi dengan kekuatan tak terduga di 7 alam, dan membentuk daftar 108 jenis artefak abadi di dunia 1000 besar. Tidak ada keraguan bahwa salah satu dari 108 jenis artefak abadi di dunia 1000 besar jauh lebih sombong daripada artefak abadi biasa, itulah sebabnya mereka dapat disebut 108 jenis artefak abadi. Anak kecil, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu. Dalam sekejap, penguasa pemakan jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tuan, apa gunanya dinding Giok Qiankun ini? Xiao Yan juga berkata dengan lembut. Xiao Yan hanya samar-samar ingat bahwa tembok Giok Qiankun adalah salah satu dari 108 jenis artefak abadi, tetapi kekuatan spesifiknya tidak diketahui. Tembok Giok Qiankun, ini adalah musuh para hantu, dan juga dikatakan sebagai senjata peri misterius yang dapat membantu orang dalam kultivasi kekuatan spiritual. Itu tidak memiliki kekuatan serangan tirani, tetapi begitu tembok Giok Qiankun dihancurkan digunakan, pembangkit tenaga listrik di dunia hantu berumur pendek. Waktu tidak dapat menembus pertahanan tirani itu. Dan kekuatan spiritual adalah dasar dari guru formasi Dou. Adapun apakah itu memiliki misteri membantu budidaya kekuatan spiritual, saya tidak tahu. Dan tubuh dinding Giok Qiankun adalah sepotong batu giok putih, yang peringkatnya ke-8 dalam daftar artefak abadi. 10. Suara megah dari pemakan jiwa terus terdengar. Aku tidak tahu tembok Giok Qiankun dan jimat pemakan jiwa guru, siapa yang lebih baik, kata Xiao Yan dengan sedikit ragu. Anak bau, apa yang kamu pikirkan? Petik 2. 108 senjata abadi di dunia 1000 besar adalah arogan, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 12 tentara jahat di dunia hantu. Petik 2. Saya khawatir hanya ada 10 artefak abadi teratas yang dapat dibandingkan sedikit dengan jimat pemakan jiwa saya. Tapi jangan lupa, dunia 1000 besar dibagi menjadi 7 dunia, dan 108 jenis dunia, artefak abadi tersebar di seluruh dunia 1000 besar, tetapi di antara 7 alam, ada senjata ajaib yang lebih kuat dari senjata peri ini. Petik 2. Di dunia hantu, kami menyebutnya 12 prajurit jahat. Mereka adalah harta paling kejam di seluruh dunia hantu. Mereka cukup untuk melenyapkan segalanya. Di dunia manusia Anda, senjata ajaib dibagi menjadi 10. 8 artefak. Suara iri Raja Pemakan Jiwa terdengar perlahan. 18 artefak. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Jelas, kekuatan 18 artefak ini mungkin tidak jauh berbeda dengan jimat pemakan jiwa. Hehe, benda ini masih terlalu jauh untukmu, tapi Anda harus jelas tentang artefak. Kekuatan dan kekuatan senjata ilahi tidak sebanding dengan senjata abadi belaka. Kekuatan senjata ilahi cukup untuk menghancurkan dunia. Lord of Soul Eater tertawa. Boom! Sementara Xiao Yan sedang berbicara dengan Master of Soul Eater, wajah Yuan Yan memerah, dan auranya menjadi lesu. Wow! Dalam sekejap, cahaya misterius berwarna putih giok pada pria batu di tengah tanah datar itu menembak Yuan Yan dengan panik dengan kekuatan lembut. Puff! Dengan suara, sidik jari pesawat ulang-alik Xiao Yan ditampilkan, dan itu muncul di kehampaan di depan Yuan Yan dengan mudah, dan kemudian penguasa kuno abadi api berbeda yang mempesona dengan kekuatan api yang agung secara langsung menghadapi kekuatan misterius itu. Boom! Kedua serangan itu hanya saling bersentuhan, dan tiba-tiba terdengar ledakan yang mengejutkan tanpa henti. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan menghentikan serangan dan segera menoleh untuk bertanya. Tapi sebelum suara Xiao Yan jatuh, batu dan rantai yang tak terhitung jumlahnya di bawah kaki keduanya tiba-tiba menggeliat, bergelombang seperti gelombang pasang. Paksaan yang menakutkan, aku takut itu dapat dengan mudah melenyapkan Samsung Douxian. Ini adalah formasi, dan manusia batu adalah inti dari formasi. Hanya dengan menghancurkan manusia batu, formasi itu dapat berhenti. Jika tidak, dengan pencapaian senior ini dalam formasi, kita berdua harus jatuh. Di sini, wajah Yuan Yan memiliki ketenangan yang langka, dan kemudian berbicara perlahan. Hei, saat suara Yuan Yan jatuh,
Cahaya batu giok putih yang dipancarkan oleh dinding batu giok di tubuh pria batu itu juga meredup, dan Zaidu kembali tenang, tetapi terganggu oleh pemandangan barusan, formasi batu dengan cepat melancarkan serangan. Bang bang bang. Dengan raungan keras, batu itu langsung membentuk naga besar 100 sang, lalu menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya, mengaum ke arah Xiaoyan dan keduanya, dikelilingi oleh kabut kuning, sangat misterius. Coba saja, melihat ini, seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba terkejut, dan kemudian nyala api kehancuran tiba-tiba menyebar dari ujung jarinya. Satu jari di langit, dengan raungan rendah, kekuatan mempesona berkumpul di ujung jari, dan kemudian meraung ke naga raksasa batu. Boom! Jari api Xiaoyan baru saja menyentuh batu naga raksasa, tapi itu seperti gerimis, tanpa meninggalkan luka, itu langsung hancur di batu naga. Jari kedua, dengan teriakan keras, jari-jari yang lebih kuat dari sebelumnya menggeliat gila. Tidak, kekuatan ini tidak cukup. Melihat tindakan Xiaoyan, Yuan Yan menggelengkan kepalanya. Tapi targetku bukan kamu, penguasa kuno abadi Yihuo, berikan padaku. Melihat cahaya jari kedua langsung memblokir serangan raksasa batu itu, mata dan jiwa Xiaoyan tiba-tiba kekuatannya kencang, mengunci pria batu di bawah, dan penguasa kuno abadi api abadi di tangannya disuntik dengan kekuatan api yang menyilaukan, dan kemudian dia dengan cepat membunuh pria batu itu seolah-olah busur dan anak panah terhunus. Penguasa kuno Yihuo Heng dengan energi penghancur dengan mudah mendatangi pria batu itu, dan penguasa yang tajam itu akan menghancurkan tubuh pria batu itu. Weng om, pria batu itu juga menyadari adegan Xiaoyan. Di atas tubuhnya, sinar cahaya berwarna putih giok muncul, mati-matian menolak serangan penguasa kuno Yihuo Heng Xiaoyan. Hancurkan untukku. Melihat keduanya dalam kebuntuan, tiba-tiba mendengus dingin. Puff! Dengan suara, penguasa Yihuo Henggu yang tak tertandingi tiba-tiba memotong tubuh pria batu itu menjadi dua dari udara tipis. Saat berikutnya, naga batu raksasa di depan Xiaoyan dan yang lainnya juga hancur seolah-olah kehilangan kekuatannya. Bahkan di bagian bawah, kilau berwarna putih giok perlahan muncul dari tubuh pria batu itu, dan di dalam tubuh pria batu itu. Tubuhnya adalah kain, penuh dengan banyak garis misterius. Ternyata senior ini benar-benar menyembunyikan prasasti inti di tubuhnya, tidak heran. Yuan Yan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas baru saja mulai dengan manusia batu, dan tidak menemukan lokasi tersembunyi dari prasasti inti, jika tidak begitu banyak hal yang merepotkan tidak akan terjadi. Apakah ini tembok giok Qiankun? Mata keduanya benar-benar tertarik oleh kilau batu giok putih seukuran telapak tangan di bawah. Bahkan Xiaoyan, mengandalkan kekuatan jiwa tiraninya, benar-benar mencium fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat kuat darinya. Kamu tahu hal ini? Melihat tatapan berapi-api Xiaoyan, Yuan Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dengan suara rendah. Qiankun Yubi, ini hal yang bagus. Xiaoyan tersenyum tenang setelah mendengar ini. Kakak, aku tahu ini agak berlebihan. Tapi benda ini sangat penting bagiku, aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu. Setelah memikirkannya, Yuan Yan gemuk dan lembut, tangan kecilnya mengepal erat, kemudian matanya menjadi sangat keras, dan dia berbicara kepada Xiaoyan. Yuan Yan masih memiliki kesan yang baik tentang Xiaoyan. Lagi pula, tidak ada yang bisa menyembuhkan luka saudara perempuannya, tapi Xiaoyan telah menyembuhkannya dengan 3 pukulan dan 5 dari 2. Bahkan dalam perburuan harta karun ini, dia masih menjaga dirinya sendiri di mana-mana, yang membuat Yuan Yan merasa cukup nyaman. Mendengar ini, Xiaoyan mengerutkan kening. Jelas, dinding langit dan bumi giok ini adalah hal yang baik. Jika Xiaoyan ingin menyerah dengan sia-sia, Xiaoyan pasti tidak akan melakukannya. Hei, pria kecil, berikan benda ini padanya. Percayalah padaku. Kamu pasti akan berterima kasih atas pendekatan ini di masa depan. Orang ini memiliki pola leluhur di tubuhnya, aku yakin Nizi akan menjadi master formasi pertempuran yang hebat di masa depan. Melihat keduanya menemui jalan buntu, Master of Soul Eater berkata sambil tersenyum. Pola leluhur. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, sedikit terkejut, tetapi dia juga sedikit lega. Yang disebut pola leluhur mungkin adalah kekuatan misterius Yuan Yan. Penilaian prasasti inti didasarkan pada 4 tingkat leluhur langit dan bumi, dan kesenjangan antara setiap tingkat sangat berbeda. Tingkat prasasti inti Anda hari ini mungkin hanya tingkat regional belaka. Apa yang disebut prasasti leluhur, meskipun itu bukan puncak dari prasasti inti,
Garis leluhur di tubuhnya agak aneh, jadi meskipun pencapaiannya di masa depan buruk, kekuatannya masih lebih kuat dari Du Tianhong. Kata pemakan jiwa. Pertempuran abadi bintang 5 di masa depan. Xiao Yan bertanya dengan tak percaya. Lebih dari itu, tapi jangan lupa identitas Master Nizi Douzeng ini, dan dengan bantuan dinding Giok Qiankun ini, bukan tidak mungkin untuk mencapai 6 bintang dan 7 bintang di masa depan. Bintang 6 atau bahkan Master Formasi Tempur Bintang 7 yang melawan jutaan prajurit heroik, potensi dan bantuan seperti itu, jauh dari tembok Giok Qiankun saat ini. Kamu ambil tembok Giok Qiankun. Selain mempercepat konsentrasi kekuatan mental dalam tubuh Anda, tidak ada efek lain. Soul Eater berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi pengalaman Master Formasi Pertempuran ini juga akan diserahkan. Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman. Dia akhirnya menemukan warisan Master Formasi Dou yang kuat. Mungkinkah dia kembali dengan tangan kosong? Qiankun Yubi sangat mahal, dia pasti akan mengambil beberapa harta di tubuhnya untuk ditukar. Kita tidak bisa datang ke sini untuk apa-apa, kan? Pemakan jiwa berkata sambil menyeringai, jelas mencoba memeras Yuan Yan dengan tamparan kejam. Itu tidak baik, dia hanya seorang remaja. Mendengarkan rencana berbahaya Soul Eater, Xiao Yan memutar matanya tak berdaya. Kakak, melihat ekspresi ragu-ragu Xiao Yan, Yuan Yan segera bertanya dengan ekspresi bingung. Jelas dia juga tahu betapa berharganya tembok Giok Qiankun, karena takut Xiao Yan akan berbalik melawannya. Benda ini, dan benda ini. Petik 2, ini untukmu. Dalam sekejap, Xiao Yan menggertakkan giginya dan mendorong dinding Giok Qiankun dan gulungan kuning pucat ke Yuan Yan. Ah, melihat ini, Yuan Yan dengan ringan menangkapnya, lalu menatap Xiao Yan. Dengan bingung, tindakan Xiao Yan yang tampaknya acak meninggalkan kesan mendalam di hati Yuan Yan, sehingga setelah beberapa dekade, Yuan Yan telah tumbuh menjadi master formasi yang tak tertandingi, dan dia bertindak dengan sukarela. Xiao Yan, penjaga domain api tanpa akhir. Saya dipersilakan. Yuan Yan menggosok tinjunya, dan kemudian Najie tepat di atas tangan batu giok itu menggeliat dengan lembut, dan mengambil gulungan itu kembali. Gulungan ini tampaknya sederhana, tetapi itu mencatat pengalaman hidup senior ini, dan itu adalah harta yang sulit ditemukan. Leng Om. Saat berikutnya, dinding Giok Qiankun yang dipegang Yuan Yan, diam-diam berubah menjadi dinding batu giok putih seukuran telapak tangan, dan garis-garis kuno yang tak terhitung jumlahnya di dinding batu giok perlahan menyebar, dan setelah beberapa saat, dinding giok sebuah kekuatan lembut perlahan menyebar, dan kemudian di bawah kendali Yuan Yan, itu menyatu ke tengah alisnya. Itu, melihat fusi lambat Yuan Yan, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa di tengah alis Yuan Yan, pola kuno yang samar menyebar dengan tenang, dan bahkan jejak pola kuno memberi Xiao Yan rasa berat yang menakutkan. Prasasti inti, fluktuasi pola leluhur. Tabrakan. Tiba-tiba, Xiao Yan merasa pusing. Tepat ketika dia hendak bergerak, prasasti inti dari gerakan ilahi di tubuhnya juga menggeliat dibuang. Level prasasti inti gadis ini setinggi pola leluhur, dan itu sangat dekat dengan pola ilahi yang sebenarnya, tetapi melihat pertempuran ini, saya khawatir prasasti inti ilahi di tubuh saya ini memiliki banyak asal. Tapi sekarang saya baru mengumpulkan setengahnya, saya tidak tahu tahun monyet dan bulan kuda setelah pengumpulannya selesai. Petik 2. Tapi setelah pengumpulannya selesai, saya khawatir kekuatannya tidak akan lebih lemah dari pola leluhur ini, kata Xiao Yan penuh harap. Oke, setelah beberapa saat, Yuan Yan segera menempelkan dinding Giok Qiankun ke alisnya dan tersenyum. Kakak, ada 2 peti harta karun lagi di sini, mari kita lihat hal-hal baik apa yang ada di sana. Setelah berbicara, mata berair besar itu seperti pemburu harta karun, dan dia berkata dengan cukup gembira. Mencicit. Dengan suara, kedua sosok itu dengan lembut datang ke sisi 2 kotak kayu. Tanpa perlindungan batu dan formasi, kotak kayu itu seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Apa ini? Kotak kayu itu dengan mudah dibuka oleh Xiao Yan tanpa tindakan pencegahan, dan Yuan Hongbao segera berkata. Eye of Stone. Setelah beberapa saat, tangan merah muda dan lembut Yuan Yan dengan lembut menonjol dari peti harta karun pertama, dan sebuah batu dengan kristal perak dan antimon muncul di tangannya. Batu itu tampak biasa, tetapi Xiao Yan merasa bahwa ada fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya dari prasasti inti di atas batu, dan tampaknya terhubung ke tempat tertentu di pegunungan Tianming. Senior ini, sepertinya masih ada sisa makanan di pegunungan Tianming. Setelah beberapa saat,
Yuan Yan berkata dengan wajah terkejut. Jelas, dia tahu banyak hal dengan bantuan tembok Gyeokyeon-kun dan gulir sekarang. Kakak, formasi batu ini adalah inti dari pengendalian formasi. Memiliki itu berarti Anda dapat mengontrol formasi. Dan formasi ini dipenuhi dengan prasasti inti yang tak terhitung jumlahnya. Formasi yang kami kendalikan ada di pegunungan Tianming. Jika kita menemukannya saat itu, kita dapat dengan mudah mengontrol formasi dengan batu formasi. Yuan Yan menjadi bersemangat saat dia berbicara. Dalam perjalanan formasi yang dapat memenjarakan para pejuang abadi, didasarkan pada prasasti inti, yang disuntikkan ke dalam batu formasi dan mengendalikan seluruh formasi untuk menyerang dan bertahan. Ini adalah pikiran Yuan Zong kami dan beberapa wawasan tentang latihan formasi, itu akan membantumu kakak. Saat berikutnya, Yuan Yan membuka mulutnya, dan tepat setelah kata-kata itu jatuh, sebuah gulungan perak melintas di tangannya, dan kemudian dia menyerahkannya, itu padanya. Itu diberikan kepada Xiao Yan. Yuan Yan tidak tahu mengapa Xiao Yan memiliki jejak prasasti inti di tubuhnya, jadi langkah ini dianggap sebagai hadiah untuk Xiao Yan. Jika itu masalahnya, maka saya dipersilakan. Begitu dia selesai berbicara, gulungan dan formasi batu itu dibawa ke saku Xiao Yan. Lihat yang kedua, menunggu Xiao Yan selesai berkemas, Yuan Yan segera berjalan pergi menuju kotak kayu kedua dengan tatapan penuh harap. Peta sisa. Saat berikutnya, ketika Xiao Yan membuka peti harta karun kedua, hantu mayat hidup yang awalnya tenang dan daun mayat hidup di tubuh Xiao Yan meledak menjadi gelombang gila. Apa ini? Mata besar berair Yuan Yan menyusut erat, seolah berdiri diam di atas potongan gambar sisa di atas kotak kayu, memiliki kekuatan yang sangat misterius. Diam aku, apa-apaan ini? Merasakan fluktuasi gila di tubuhnya, Xiao Yan dengan kejam menekan mayat hidup Ming dan daun mayat hidup. Setelah beberapa saat, matanya menjadi dalam, dan kemudian dia mengulurkan perhatiannya. Dengan seluruh perhatiannya, dia mengeluarkan telapak tangannya dan dengan lembut memeriksa kotak kayu itu. Leng berdengung. Telapak tangan Xiao Yan baru saja menyentuh tepi kotak kayu, dan lingkaran fluktuasi aneh tiba-tiba muncul di sekitar sisa gambar di dalam kotak kayu. Tidak bagus. Sebuah seruan tiba-tiba muncul dari mulut Xiao Yan, dan Xiao Yan merasakan kulit kepalanya tergelitik untuk beberapa saat, dan telapak tangannya tiba-tiba ditarik seperti tersengat listrik. Leng berdengung. Tapi di dalam kotak kayu, api berwarna darah seperti darah manusia perlahan muncul saat ini. Nyala api berwarna darah tampaknya abadi. Itu baru saja muncul, dan segera membakar ruang ini. Bahkan Xiao Yan pun merasa kaget. Panas. Di dahi Yuan Yan di samping, ada juga banyak keringat dari api berwarna darah. Benda ini, aku khawatir ini ada hubungannya dengan nyala api undead. Harus mengerti. Xiao Yan menggertakkan giginya, dan kemudian nyala api kaki perlahan muncul di tubuhnya. Pergi. Dengan perintah, api suci kaki yang mempesona tiba-tiba membungkus kotak kayu, mencoba menelan api berwarna darah. Sepertinya nyala api berwarna darah ini adalah bentuk asli dari Undead Flame, tapi aneh, bagaimana mungkin Undying Flame dan gambar sisa ini ada di Soul Heaven? Apa? Soul Eater berbisik dalam hatinya. Hula-hula, Fire Hartianyan, yang dulunya seperti bantuan ilahi, baru saja muncul, dan segera didorong kembali oleh api berwarna darah. Seolah-olah ditindas oleh atasan alami, membuat Fire Hartianyan tidak dapat maju, sama sekali. Aku masih tidak percaya, seberkas api saja dapat dibandingkan dengan kekuatan sumberku yang sebenarnya. Berikan padaku. Dengan raungan, kristal api suci kuning kaki yang mempesona muncul dari telapak tangan Xiao Yan. Segera, api kaki berubah menjadi genangan cairan kaki, dan nyala api berdarah dengan mudah dipadamkan. Ho ho ho. Dengan menghilangnya api berwarna darah, Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan gambar sisa dan meniupnya dengan lembut. Ini benar-benar hal yang baik. Xiao Yan melirik gambar sisa di tangannya, dan menemukan bahwa di antara sisa gambar, hanya ada sungai berwarna darah, dan di ujung sungai, tampaknya ada semacam makhluk menakutkan yang tersembunyi di dalamnya, tetapi ada tanda-tanda ketidaklengkapan di tepi sisa. Dari burung pipit undead dan daun undead di dalam tubuh, sisa ini pasti dan undead. Ini terkait dengan peradangan. Tapi melihat seperti ini, saya khawatir peta sisa ini telah dibagi menjadi dua bagian. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Lupakan saja, mari kita selangkah demi selangkah. Saat berikutnya,
Xiao Yan juga dengan lembut menyingkirkan sisa-sisa gambar, dan kemudian dia hanya perlu menunggu akhir dari kompetisi 4 benua dan pergi ke Li Sol Realm. Kakak, nyala api kamu baru saja, apakah api suci itu? Melihat Xiao Yan selesai membersihkan dengan begitu tajam, Yuan Yan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya dengan sangat serius. Xiao Yan juga tidak berencana untuk bersembunyi, dan langsung setuju. Tentu saja, Yuan Yan merasa lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, orang yang bertanggung jawab atas Seng Yan bukanlah seseorang dengan hati yang sederhana, jadi Yuan Yan tidak terlalu khawatir, bahkan benar. Xiao Yan semakin mengaguminya. Saat berikutnya, kekosongan formasi batuan ini mulai bergetar aneh. Pada saat itu, suara memekakkan telinga terdengar perlahan. 2 orang kecil, serahkan apa yang kamu dapatkan. Petik 2. Raja ini bisa menyelamatkanmu untuk tidak mati. Segera, ruang tiba-tiba runtuh, celah besar muncul, dan kemudian tubuh besar. Ular berbisagu muncul. Pergi, gerbang langit terlarang ditutup, membuat ular langit berbisagu membutuhkan banyak upaya untuk memasukinya. Aku tidak menyangka itu akan terjadi setelah. Melihat ini, Xiao Yan tidak terlalu terkejut, jelas Xiao Yan telah menyadarinya. Ketika ular berbisagu mengikuti mereka, itu tidak bergerak, dan sekarang harta telah diambil, ular berbisagu ini hanya meminta penderitaan. Kakak, aku akan datang. Pada saat ini, Yuan Yan tertawa, suaranya penuh percaya diri. Lupakan saja, ini sudah larut, ayo kembali segera setelah kita menyelesaikannya. Xiao Yan menolak dan segera bersiap untuk bertarung. Hahaha, nadanya tidak kecil, tapi raja ini ingin melihat siapa penguasa di sini. Gu Poison. Di tempat Xiao Yan berada, aura hijau yang mengandung racun mematikan melesat dengan panik. Api. Telapak tangan Xiao Yan dengan lembut memutar kristal api suci kuning kaki, dan tiba-tiba, api kuning kaki terus muncul dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian mengelilinginya. Bang bang bang. Dengan tabrakan, aura hijau dengan mudah disapu oleh api kaki Xiao Yan. Api pada orang ini, salah. Meskipun Gu Venomous Snake bangga, dia tidak menganggapnya enteng. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan bertarung bintang 3 menengahnya, berurusan dengan penyempurnaan bintang 2 tidak semudah meremas semut. Aku tidak bergerak di situsmu sebelumnya, aku ingin bermain trik untuk menangkap jangkrik dan oriole, tapi sayangnya kamu salah perhitungan. Lihat triknya, api menghanguskan ular. Xiao Yan suara lucu perlahan muncul, dan tiba-tiba api kuning bumi naik, dan mudah untuk berlama-lama di sekitar ular surgawi berbisagu. Gulu, ular langit berbisagu dibungkus dengan api suci kuning bersahaja milik Xiao Yan, dan mulut ular besar itu hanya bisa bergumam, dan gelombang ketakutan muncul di hatinya. Panggang untukku. Xiao Yan berteriak keras, dan nyala api kaki segera menempel pada kulit ular surgawi racun Gu. Ini, api suci. Sebelum suara ular berbisagu bisa jatuh, warna kuning cerah bersahaja secara langsung menyebabkan bau terbakar khusus dari area terbakar di kulit ular racun Gu. Sekuat ular surgawi racun Gu di tahap tengah dewa pertarungan bintang 3, di tangan Xiao Yan, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kakak, sangat mesum. Sampai saat ini, Yuan Yan tidak bisa menahan lidahnya diam-diam, terkejut dengan kekuatan Xiao Yan. Bagaimanapun, meskipun dia juga memiliki cara untuk menghadapi ular berbisa, dia pasti tidak bisa semudah Xiao Yan. Ini adalah kasus ular surgawi berbisagu, benar-benar jatuh di bawah Xiao Yan Sengyan, tetapi ini tidak bisa disalahkan untuk ular surgawi berbisagu. Bagaimanapun, ular secara alami dingin, dan api adalah ancaman mematikan bagi mereka, bukan untuk sebut saja Xiao Yan. Kekuatan api suci ini beberapa kali lipat dari api biasa. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan menyambungkan kembali tubuh manusia batu itu, lalu membungkuk hormat, dan segera membawa Yuan Yan dan segera kabur ke sini. Orang ini, tapi perburuan harta karun yang tampaknya sederhana ini menanamkan sosok kuat di hati Yuan Yan, yang tidak bisa dia lupakan untuk waktu yang lama. Sial. Kemana Yaner pergi? Setelah aku bangun, peta harta karun menghilang. Juga, seorang pria bernama Xiao Yan tampaknya hilang dari perkemahan lembah guntur, dan keduanya hilang. Waktunya terlalu kebetulan. Saya harap Yaner baik-baik saja. Petik 2. Jika tidak, apakah Anda Xiao Yan atau orang lain, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Pada saat ini, mata indah seorang wanita muda melintas di tebing, Senseng.
Karena racun di tubuhnya telah dihilangkan, dia telah dilacak di sini melalui petunjuk yang ditinggalkan oleh Yuan Yan. Fin, Yaner tidak akan turun, kan? Saat berikutnya Qian Ying berjalan, tetapi menemukan bahwa di tebing, gua muncul, dan bahkan di sisi tebing, pohon anggur besar sangat mencolok, jelas. Jejak seseorang mendaki. Melihat ini, aku takut Xiao Yan memaksa Yaner untuk mencuri peta harta karun. Ketika aku menangkapmu, aku akan membunuhmu. Untuk beberapa alasan, Qian Ying berpikir begitu dalam hatinya, dan segera mengucapkan kata-kata kasar, suara aura pembunuh tiba-tiba muncul, dan kemudian bayangan itu perlahan menggeliat, siap untuk pergi sepanjang pokok anggur. Kakak, makananmu sangat enak, apa ada lagi? Setelah beberapa saat, suara wanita yang lembut perlahan muncul dari bawah tepi tebing. Yaner, ketika Qian Ying mendengar kata-kata itu, dia terkejut dan dengan cepat bersembunyi. Ini adalah obat mujarab untuk mengembalikan dendam. Kamu pasti belum pernah memakannya, kan? Xiao Yan mengambil Yuan Yan dan memanjat tanaman merambat. Di sisi lain, Yuan Yan berada tepat di belakang Xiao Yan. Pada saat ini, tangan Yuan Yan, beberapa botol batu giok yang cukup halus muncul, dan di antara botol-botol itu ada beberapa pil obat yang bisa mengembalikan dendam di peringkat kaisar peringkat kedua. Aku belum memakannya. Saudari dan yang lainnya berkata bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan luar untuk mengolah formasi, jadi mereka tidak memberiku makanan. Yuan Yan cemberut sedikit tidak puas, dan kemudian membuang beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut, ada rasa yang enak di mulut. Enak, hehehe. Petik 2. Petik 2. Setelah beberapa menit, keduanya juga kembali ke tebing. Ini sudah siang, sepertinya kita berdua telah pergi lebih dari sehari. Xiao Yan menurunkan Yuan Yan, lalu menatap matahari yang terik di langit dan berkata, "Bajingan, jangan bergerak." Dan saat berikutnya, sosok cantik, seperti petir, datang langsung ke sisi Yuan Yan, menjaganya dengan kuat, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan ganas. Almarhum Sansing Douxian, sedikit kuat. Xiao Yan secara alami mengenali wanita ini sekilas. Wanita ini adalah kakak perempuan Yuan Yan, wanita yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. "Kakak, kamu sudah bangun. Bagus sekali." Melihat sosok di depannya, wajah kecil Yuan Yan meledak dalam ekstasi, dan kemudian dia buru-buru bergumam, mengabaikan mulut kecil yang diisi dengan pil obat. "Aku tidak menyuruhmu untuk tidak memakan apapun yang orang lain berikan padamu, bagaimana jika itu racun?" Qian Ying menatap Yuan Yan dengan wajah serius dan memarahi, tapi matanya yang indah penuh dengan kelembutan, spesial di hari biasa Love Yuan Yan. "Hehe, tidak ada racun. Xiao Yan, kakak, adalah orang yang baik." Bahkan jika Qian Ying berkata begitu, pil obat di Yuan Yan kecil, mulut masih mengunyah, kataku terputus-putus. "Oke, aku sudah selesai. Kakak Xiao Yan, ini adikku. Yuan Hong, adikku adalah mendiang Samsung Douxian. Dia sangat kuat." Yuan Yan meraih Qian Ying, dan kemudian cukup dengan genit, dia menoleh dan berkata kepada Xiao Yan, "Kakak, ini saudara Xiao Yan. Racun di tubuh saudara perempuanku telah dipecahkan oleh saudara laki-laki Xiao Yan." Zaidu membuat wajah ke arah Xiao Yan, lalu tersenyum pada Qian Ying. "Yuan Hong telah mengucapkan terima kasih kepada tuan muda di sini. Ini sudah larut, jadi mari kita kembali ke kamp sesegera mungkin, jika tidak pasukan kita akan terburu-buru. Ayo pergi, ayo kembali dulu." Qian Ying dengan sopan menghadap Xiao kata Yan. Pria ini, benar-benar orang gila yang melindungi gadis. Meskipun Yuan Yan memang memiliki sesuatu yang luar biasa, aku tidak seperti pembohong seperti itu. Melihat kata-kata Qian Ying yang waspada, dan kemudian kembali langsung dengan Yuan Yan, Xiao Yan menggumamkan beberapa kata, juga menuju ke kamp. Mengapa kakak Xiao Yan tidak kembali? Di kamp Lembah Guntur, sekelompok tiran berkumpul di sini, jelas sangat khawatir. Tidak ada di utara. Kedua saudara perempuan Yuran Ran mengajukan diri untuk pergi ke utara untuk mencarinya, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak juga di selatan. Duan Qifei dan Liu Qing juga menggelengkan kepala. Tidak juga di barat. Yun Qi dan Muge juga berkata, "Orang ini benar-benar mengkhawatirkan," kata Duan Tianhong tanpa daya. Saat dia ingin bangun dan keluar, sesosok bergegas kembali dengan cepat. "Maaf, karena membuat semua orang menunggu lama. Aku terjebak oleh binatang buas tadi malam dan tersesat."
Xiao Yan bergegas masuk ke kamp dan berkata dengan nada meminta maaf. Kembalilah. Bersiaplah, kabut telah menghilang, dan sekarang adalah kesempatan terbaik untuk memasuki pegunungan. Setelah Duan Tianhong selesai berbicara, dia juga meninggalkan tenda. Hehe, Xiao Yanzong, kamu benar-benar diberkati. Moge di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas ke arah Xiao Yan dan berkata dengan iri. Apa? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Selama kamu menghilang, saudara perempuan dari keluarga Yu, Du Qifei dan Liu Qing, semuanya cemas. Tanyakan padaku apa yang bisa aku minta dalam hidup, jika saja aku mendapat sedikit keberuntungan darimu. Wajah yang iri. Dan tiba-tiba, 4 mata setan menatap Moge. Moge merasa ada yang tidak beres dan harus kabur dari sini. Xiao Yan, jangan tinggalkan sebagian besar dari mereka sendirian di masa depan. Pegunungan Tianming sangat berbahaya. Kamu adalah tulang punggung benua timur kami sekarang, jadi tidak ada yang bisa terjadi, kata Duan Qifei perlahan. Ayo pergi, saatnya menuju kedalaman pegunungan Tianming. Saya berharap untuk menerobos penilaian sesegera mungkin dan memasuki Villa Gunung Tianming. Begitu kata-kata itu jatuh, 5 orang perlahan-lahan mengepak beberapa barang yang mereka bawa, dan kemudian lembah guntur dan orang-orang Yuanzong juga bergerak maju bersama. Hei, kakak Xiao Yan. Tim kedua baru saja pindah di jalur gunung ketika Yuan Yan tiba-tiba muncul entah dari mana dan datang langsung ke sisi Xiao Yan, tersenyum. Simpan beberapa makanan, atau aku akan miskin olehmu. Melihat ini, Xiao Yan membuangnya, dan tiba-tiba beberapa botol pil obat berkedip-kedip. Xiao Yan melakukan ini karena upaya yang sungguh-sungguh, karena kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar menemukan bahwa Yuan Yan tidak pernah meminum pil obat, dan meminum pil obat saat ini sebenarnya menyebabkan beberapa perubahan pada tubuhnya. Xiao Yan ini, benar-benar pria yang suka bermain-main dengan bunga. Dia bisa melakukannya di usia muda. Aduh, melihat tindakan Xiao Yan dan Yuan Yan, murid laki-laki Lei Gu juga mengikutinya, terlihat iri. Dan saat semua orang menuju ketinggian pegunungan Tianming, bahaya juga mengikuti. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.